lagi ke channel kami. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan membagikan sedikit informasi dan pengetahuan yang kami miliki, yaitu berkenaan dengan hukum pembagian waris. Sedikit informasi bahwa pembagian waris di Indonesia itu dibedakan menjadi 3, yaitu pembagian waris menurut hukum barat atau KUH Perdata, yang kedua hukum waris menurut hukum Islam, dan yang ketiga hukum waris menurut pembagian secara hukum adat. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan mengenai pembagian waris menurut KUH Perdata. Ya, mungkin ini berupa konsep dasar supaya teman-teman nanti kedepannya dapat mengetahui apabila ada sengketa waris atau permasalahan waris, mungkin dapat membantu teman-teman sekalian. Langsung saja, waris sama hibah itu bedanya di mana? Oke, jadi ini banyak yang ditanyakan teman-teman sekalian ya. Perbedaan antara warisan dan hibah itu gimana? Iya. Sebetulnya dua hal ini berbeda. Yang pertama hibah. Hibah itu dapat diberikan seseorang pada orang lain itu di mana si pemberi hibah itu masih hidup, jadi belum meninggal. Ya, itu konsep dasarnya. Sedangkan kalau warisan itu diberikan itu jika pewaris telah meninggal, ya itu dapat dikatakan sebagai warisan. Jadi bedanya itu cuma di waktu dikasih harta atau aset itu ketika si pembelinya itu meninggal atau enggak ya? Betul, dilihat dari subjeknya, apakah dia sudah meninggal atau belum. Oh gitu. Terus kalau mau membagi warisan itu kita bisa ngasih warisan itu sebenarnya siapa sih yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan ini? Kalau siapa yang berhak mendapatkan warisan, kita harus tahu kan, masing-masing pihak keluarga harus mengetahui. Pada dasarnya yang diutamakan untuk mendapatkan warisan itu adalah suami atau istri almarhum beserta anak-anaknya. Itu yang diprioritaskan untuk mendapatkan warisan. Tapi ingat ya, kali ini mungkin kita lebih bahasanya ke KUH Perdatanya ya. KUH Perdata. Betul. Oh, jadi yang mendapatkan warisan itu yang paling diutamakan itu anak sama istri atau suami ya? Betul. Ya? Jika yang meninggal suami justru kan istri dan anaknya. Kalau yang meninggal istri ya itu suami dan anaknya. Nah, gitu. Misalnya nih, si yang pewaris atau yang meninggal ini dia masih punya orang tua atau kakek lah. Nah, ini orang tua atau kakeknya ada hak nggak atas warisan ini? Oke, jadi gini, menurut Kitab Undang-Undang Perdata itu mengenal ada 4 golongan. 1, golongan 2, golongan 3, sampai golongan 4. Ya. Kita bicara golongan pertama. Golongan pertama itu terdiri dari suami atau istri almarhum beserta anaknya. Golongan kedua itu terdiri dari ayah atau ibu jika anaknya yang meninggal. Orang tuanya berarti ya? Ya, orang tuanya. Golongan ketiga itu terdiri dari kakek dan nenek jika cucunya meninggal. Dan golongan keempat ini baru bisa golongan paman, bibi, dan anaknya atau sepupu. Sepupu ya? Betul. Oh itu berarti kalau pembagian golongan itu berarti kalau misalnya masih punya istri sama anak, otomatis orang tua, kakek ataupun paman dan bibi nggak berhak ya? Tertutup. Langsung tertutup ya? Jadi dilihat tuh golongan satunya, kalau golongan satunya ada yang hidup, itu yang berhak. Kalau nggak ada yang hidup, baru ke golongan 2 dan seterusnya sampai golongan 4. Jadi golongan 1 dulu, 2, 3, dan 4 gitu. Oh gitu. Jadi pembagian hukum waris menurut KUH Perdata ini dibedakan menjadi 4 golongan ya? Betul. Dan itu sifatnya golongan kedua, ketiga, keempat itu tidak dapat mewaris apabila masih terdapat golongan 1 dan seterusnya seperti itu ya? Iya betul. Nah ini mau sharing juga ke teman-temanku. Ini basicnya aja dulu. Kalau misalnya pembagian waris menurut KUH Perdata itu perhitungannya bagaimana kalau misalnya golongan 1 tadi, anak sama istri pembagiannya ya? Nah. Jadi gini, kalau pembagian warisan kalau menurut KUH Perdata itu kita asumsikan aja
jika ada seorang suami meninggal dengan meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak, maka pembagiannya begini, ya. Maka sebelumnya harta bersama antara pihak suami dan istri itu harus dipisahkan dulu. Berarti dilihat dulu ya, ada perjanjian pemisahan harta atau Ya, enggak ya? betul. Mungkin di topik kali ini mungkin saya lebih ke perjanjian yang tanpa ada perkawinan kawin ya, ada perjanjian kawin ya, belum ada ya. Jadi ini secara umumnya aja lah. Menurut menurut apa aturan hukumnya seperti Iya, apa ya? betul. Jadi harta bersama itu harus dipisahkan dulu. Suami dan istri harus dipisahkan. Jika suami meninggal, maka istri berhak mendapatkan 50% dari harta bersama si suami. Jadi misal hartanya 10M, 5M itu milik istri dulu. Milik istri dulu. Nah, 5M ini yang milik suami itu udah dianggap sebagai harta warisan. Jadi ini yang bisa disebut sebagai harta waris dan dibagian ke ahli warisnya. Jadi 5M ini yang berhak siapa? Dua orang anak itu dan istrinya. Istri Jadi dapat lagi ya? gampangannya kalau dibuatkan per atau pecahan itu istri mendapatkan 3/5, anaknya mendapatkan 1/5 masing-masing. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya anaknya 4 juga sama seperti itu ngitungnya. Kalau anaknya 4, kalau anaknya 4 ya tinggal gini aja. Berarti kan istri dapat 1/2. Berarti kan tinggal istri mendapatkan 6/10. Anaknya 4 ya. Berarti satu anaknya mendapatkan 1/10. Gampangnya seperti itu. Pokoknya istri lebih besar bagiannya daripada anaknya. Kenapa begitu? Karena pada prinsipnya jika suami meninggal kan istri yang besarkan bagiannya kan. Dan nanti jika istrinya meninggal, toh anak-anak juga mendapatkan warisan dari ibunya toh. Oh, Jadi sama aja sih sebenarnya. soalnya kan gitu. banyak juga ya kasus persidangannya banyak anak yang ya bukan dibilang anak durhaka atau gimana ya, tapi juga banyak kasus misalnya anak nggak terima gitu pembagian. Ya, itu nggak hanya anak, ya nggak hanya anak. Kadang-kadang istri pun juga bisa, kadang juga kakek nenek pun bisa, paman bibi juga bisa, ya bermacam-macam lah gitu. Tapi harus mengetahui bahwa konsepnya seperti itu. Gitu. Oh gitu. Ya. Ini sedikit out of the box sedikit tuh. Misalnya ya kan pembagian waris itu nggak terlepas dari adanya harta yang diperoleh oleh ahli waris ya. Ya. Itu kan pasti kalau kita mau lihat dari segi perpajakannya, itu kan pasti si ahli waris juga memiliki kewajiban perpajakan. Nah ini seperti apa Bu? Oke, kalau disangkutkan dengan aspek pajakannya, itu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) itu mengatur bahwa jika ayah ibu memberikan warisan atau hibah kepada anaknya, anak kandungnya ini, maka dia tidak dikenakan pajak. Oh jadi kalau Dikecualikan sebagai objek pajak. jadi kalau ayah atau ibu ngasih harta ke anak, entah itu hibah atau Ya, berupa warisan. warisan, itu nggak kena pajak penghasilan. Nah, tapi hati-hati jika kakek atau nenek memberikan warisan atau hibah ke cucunya, itu kena karena bukan satu garis keturunan ke bawah. Jadi yang dilihat adalah satu garis keturunan. Kalau kakek itu hitungannya sudah 2 derajat ya. Sudah dua kan kakek, ayah ibunya baru cucunya. Cucunya kena nanti. Itu. Oh gitu. Jadi pajak itu kena apabila yang ngasih itu kakeknya ya, atau dari cucu? Pokoknya bukan satu garis keturunan ke bawah atau ke atas juga bisa. Pokoknya yang dihafalkan satu garis keturunan. Gitu. Jadi semisal anaknya yang meninggal, misal yang dapat warisan itu ayahnya, itu juga nggak kena berarti ya? Kalau Ya pokoknya derajat. satu garis keturunan. Oh gitu. Dan ini juga bertambahan mungkin ya. Ini kan juga sering ditanyakan juga ke teman-teman. Kalau seorang ayah meninggal memberikan warisan kepada anaknya kan dikecualikan sebagai objek pajak ya kan. Tapi ingat ya, ini tetap dikenakan pajak bagi si penerima warisan jika tanah dan bangunan. Maka si anak itu wajib membayar BPATB-nya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunannya. Jadi kalau asetnya berupa tanah wajib bayar BPHTB. Iya wajib dong. Gitu. Jadi pajak tetap ada tapi untuk BPATB-nya. Gitu.
Itu berapa persen tuh BATB-nya? Kalau BPATB sekarang ini 5%. 5% ya? Iya. Oh gitu. Ya, teman-teman, menarik bukan pembahasan kami mengenai pembagian waris. Mungkin apabila teman-teman suka dengan video ini, bisa memencet tombol like dan meninggalkan komen supaya kami juga saling sharing lah atas ilmu yang kita saling miliki, supaya kedepannya juga kami dapat membagikan lagi info-info yang mungkin juga penting buat teman-teman sekalian. Ya, segitu aja pembahasan kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.